Suatu hari saya dan keluarga saya menunggu penerbangan di sebuah bandara. Bandara hari itu terlihat begitu ramai dan kami berpikir akan lebih baik kalau kami memiliki satu tempat yang nyaman di mana kami dapat beristirahat dan makan sejenak. Kami berkeliling mencari tempat yang tepat sampai pada akhirnya kami berada di suatu tempat itu cukup besar dan nyaman. Namun sayangnya kami tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam. Tempat itu bernama lounge. Meskipun saya punya tiket, tapi saya tertutup aksesnya untuk masuk ke dalam lounge tersebut. Pada akhirnya, setelah kami menunggu, kami bertemu dengan satu keluarga yang berkata, kami punya akses untuk masuk ke dalam lounge. Yuk masuk bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya kami sekeluarga dapat masuk ke dalam lounge dan beristirahat dan menikmati makanan yang ada di sana. Gambaran ini tentulah tidak sempurna untuk menunjukkan atau menggambarkan apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Allah membuka akses yang terbuka bagi manusia yang berdosa ini untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Oleh karena penebusan darah Kristus, akhirnya kita dapat memiliki akses atau akses terbuka untuk datang kepada Bapa. Dalam masa perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian lama tidak dapat langsung beribadah kepada Allah. Ada imam sebagai perantara. Mereka 1 tahun sekali datang ke bait Allah lalu mempersembahkan korban kepada Allah. Itu pun tidak bisa masuk dan bertemu muka dengan muka kepada Allah. Namun ketika Yesus Kristus lewat pengorbanannya menebus dosa manusia, kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sesungguhnya akses itu sudah terbuka. Kita tidak hanya menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan, namun kita juga dapat keberanian untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Nya, bertemu muka dengan muka dan bersekutu dengannya. Melalui ayat yang akan saya bacakan untuk kita semuanya, di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus tidak lagi menjadi penghalang, bahkan membuka tabir yang tadinya memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir itu ketika Yesus menang atas salib, tabir itu terkoyak menjadi 2 dari atas ke bawah, merupakan lambang bahwa inisiatif sehingga kita memiliki akses kepada Bapa telah terbuka dengan lebar. Kalau begitu bagaimana dengan aplikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, hiduplah berpadangan dengan Kristus, dengan apa yang sudah Dia korbankan. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita semua harusnya hidup kita menjadi hidup yang baru, yang berkenan kepadanya. Yang kedua, selain dari berpadanan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita memiliki ruang masuk kepada hadirat Tuhan. Kita semuanya anak-anak Tuhan yang memiliki akses yang terbuka untuk menemui Dia kapanpun kita mau. Yang harus kita lakukan adalah menikmati hadiratnya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hidup berpadangan dengan Kristus dan juga bersyukur menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.